Halo Kang Mamat, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Thank you banget loh Kang Mamat udah mau nge-live bareng kita hari ini. Wah, siap. Ini Wih, udah rame aja nih. pertama kali banget kita cobain sesi yang baru ini. Ya, Semoga para followers Indonesian Spotters dan fansnya Kang Mamat semua pada happy. siap. Ya, Ya, kita agendanya apa mulai nih hari ini? Ya, agendanya pertama ya kita akan bahas mengenai hobinya Kang Mamat. Karena kita kan Oke. beberapa waktu yang lalu kan kita ada sesi story FGIG 101. Kayak itu perkenalan juga buat orang-orang yang mau mengenali dunia aviasi lebih dalam. Oke. Pertama-tama kayak apa dulu istilah-istilah yang perlu diketahui dan lain-lainnya seperti itulah. Oke. Ya mungkin Kang Mamat juga bisa sharing awal mula hobinya ini, terus gimana akhirnya bisa masuk ke dunia YouTube dan ya you know what I mean Kang. siap. Udah tau lah arahnya kemana. Ya, oke, siap deh. Oke, ntar jam 4 lah kita Jam mulai. 4 ya kita mulai. Ntar Kita sampain dulu aja. sejaman. Oke, ada siapa aja nih? 34 yang viewers sekarangnya. Halo, kita sorry gak bisa nge-wavin satu-satu nih, HP-nya ditaruh nih, takut jatuh kalau Halo, siapa nih? Sapa satu-satu. Belum kurang 1 menit. Oh iya, by the way. Jawab ya? Iya, by the way, kita jawabin pertanyaan yang udah diseleksi yang kemarin. Oh iya, yang udah diseleksi ntar dulu kalau ya. ada yang di komen mau nanya, ntar kita jawab setelah stok pertanyaan ini kelar ya. Oke, siap. Jadi kemarin kan udah ada box buat pertanyaannya, Nas. Kita jawabin dari situ dulu ya. Yes, ini udah ada di layar depan ini. Oke, siap. Yuk, ini pertanyaan mulai yang udah diwakilin oleh netizen nih. Pertanyaan pertama nih, mulai cerita. Ini dari Yoga Rizky 44. Kenapa minat di dunia aviasi? Wah, ini susah gampang. Pesawat, cuman kayak sempet saya jadi semacam hobi yang tertunda gitu loh, karena belum dapet aja gini sesuatu yang bisa bikin deket sama pesawatnya nih gitu, sampai akhirnya mulai bisa fokus di hobi ini tuh zaman kuliah. Jadi zaman kuliah waktu itu kan kebetulan di Bandung, terus suka main-main ke ke Husein itu lihat-lihat pesawat. Terus nah sejak itu akhirnya mulai nih minat di dunia aviasinya mulai kembali lagi nih, memori zaman kecil suka pesawatnya nih mulai ditekunin akhirnya. Kayak gitu sih kenapa minat sama dunia aviasi. Jadi emang karena senang pesawat dari kecil, cuma baru beberapa tahun kemudian akhirnya beneran menekuni minat di dunia aviasi ini kayak gitu. Nah, next question juga berkesinambungan nih. Okay. Pertama kali naik pesawat itu maskapai apa, rutenya kemana, dan jenis pesawatnya apa dari Abi pribadi? Dulu pertama kali itu naik Garuda dari Jakarta ke Surabaya itu waktu umur berapa ya? Waktu SD itu sama keluarga sih. Itu pertama kali, kalau nggak salah naiknya itu Boeing 737-400, cuman udah agak-agak lupa juga. Itu 734. Iya, buat kalian yang masih mau bedain Boeing 737 seri berapa aja, ceritanya apa, bisa cek di highlight kita. Ya, kemarin sempat ada ini ya, highlight tentang Boeing ya. Iya, Airbus sama Boeing. ATR, Bombardier mungkin weekend ini lah, mungkin. Oke. Insya Allah. Siap. Nah, ini pertanyaan dua nih related lah, mirip. Sejak kapan suka hobi aviasi? Oke. Tadi sih agak mirip-mirip sama pertanyaan yang awal ya. Jadi sukanya emang dari kecil, cuman baru mulai beneran ditekunin hobinya ini pas zaman kuliah. Terus mulai foto-foto pesawat di Husein, sampai akhirnya mulai nyobain naik pesawat A, naik pesawat B, nyobain airlines A, airlines B, dan berakhir-akhirnya ya ini sekarang jadi ke YouTube juga. Jadi selain foto pesawat, sekarang mulai nge-review pesawat kayak gitu. Pertama kali spotting tahun berapa sih, Kang? 2011
2011 berarti. 2011. 2011 ya? Itu pertama kali spotting 2011. Udah senior banget 2011. Enggak lah, 2011 udah hampir 10 tahun ya, oh my god. 2011 berarti waktu masih warna-warna di Bandung itu Garuda baru buka Surabaya Bandung pakai 7 Iya, benar-benar. Ada Merpati ke Merpati masih Halim ya pakai M60 Halim. Ya. Iya, itu zaman-zaman itu. Dulu tuh inget banget kan AirAsia Malaysia tuh landing sekitar jam 7 something, jam 8 gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau pagi-pagi lihat di flight radar dia bawa special livery itu pagi-pagi langsung ke Hussein. 2011 gitu. Kenangan 2007 juga ada Sriwijaya masih bawa seri 200 ya, mesin lontong ya. Lupa kalau nggak salah, iya masih ada. Pengen ketawa baca komen. Iya, sama. Ini satu hal yang paling menarik. Ini Mimin kemarin udah scroll semua dari bawah. Oke. First post pesawatnya Kang Mamat nih. Iya, tahun 2014 nih. Ini zaman-zaman di Hussein. 2014. Iya, pertama kali ada muncul sebuah pesawat di galerinya Kang Mamat nih. Waduh, scroll sampai bawah ya. Scroll sampai bawah. Tuh lihat tuh like-nya baru 20 doang. Coba sekarang ngupload 5 detik aja 20 lewat kali. Wah. Iya. Ini pertama kali mulai punya ini DSLR. Jadi pertama kali beneran fotonya tuh beneran proper gitu. Ini awal-awalnya. Oh iya, ada budok di situ. Ini waktu itu kayak, waduh, ini masih kurus banget. Ini udah naik nih, udah mulai naik daun nih, 153 nih udah. Tapi itu 10 kilo yang lalu kayaknya. Itu masih ada panggung 29 ya? Ya, itu masih ada. Jadi kalau spotting itu dari panggung sini, nah, di sini tuh enak banget sih emang. Cuman kalau sekarang panggungnya udah nggak ada, terus pagernya juga udah kayak ditinggiin gitu, jadi agak susah foto di situ sekarang. Sejuta kenangan dari Hussein ya dulu. Iya, aduh dulu tuh Bandung itu juga walaupun bandaranya kecil, tapi komunitas aviasi di Bandung itu lumayan kuat benar. bagian negara Indonesia yang lain gitu kan. Iya. Masih ada Inflyer segala macam di panggung 29. Iya benar, ramai banget. Apalagi kalau weekend tuh biasanya suka pada ngumpul-ngumpul, ramai banget. Ingat nggak sih dulu kayak pernah didadain nama pilot segala macam di Bandung? Oh iya. Itu ini juga ciri khas kalau spotting di panggung situ. Itu kalau misalnya pilotnya notice ada spotter tuh biasanya pada dadah-dadah gitu dari cockpit. Terus pertama kali ngerambah ke CGK nih. Waktu itu tahun berapa ya? Mulai ke CGK tuh zaman-zaman masih ada warung, itu spotting dari atas. Terus zaman-zaman naik-naik pohon, nah itu juga sempat tuh zaman-zaman ke CGK. Waktu dari Bandung ke CGK ketemu white bodies itu gimana sih rasanya dulu? Oh ya, itu pertama kali kayak nyobain spotting di CGK tuh beda banget gitu. Kayak biasa kan kalau di Bandung paling kalau nggak 737, A320, kalau nggak ATR nih yang paling banyaknya kan. Terus kayak begitu pertama kali spotting di CGK, wah pesawatnya banyak yang gede. Pertama kali lihat, waktu itu masih banyak masih ada 747 Garuda, 747 Lion. Itu kayak wah ini banget, amazed banget pas pertama kali lihat tuh. Iya nih, buat yang baru gabung selamat datang. Sorry kita nggak bisa balas komennya satu-satu ya. Iya, nanti komennya kalau masih ada waktu baru kita jawab-jawabin ya. Ya, kita akan kurang lebih 1 jam dari jam 4. Jadi stay tune aja. Dan mungkin ini ntar kalau udah selesai kayaknya di-save masuk ke YouTube-nya IS nih. Sayang banget kalau dibuang sia-sia nih. Boleh. Iya. Yuk, next yuk. Oke, next-nya apa nih? Pesawat paling langka yang pernah dispottingin atau dinaikin apa Bang? Dari Yuda Suara. Yang paling langka dispottingin. Bentar, aduh udah lupa banget. Oh ini 757-nya Honeywell. Yang Honeywell. pesawat tes apa sih itu? Tes engine ya atau apa sih? Iya, tes bed buat mesin. Nah itu. Kalau yang pernah dinaikin yang paling langka
apa ya, A340 Lufthansa kali ya. A340 ya. Lufthansa, oke lah ya, langka kan sekarang, susah. Ya buat orang Indo mungkin langka. Iya, itu sih paling 340 ya. Kalau yang pernah di spottingin lagi, kan Kang Mamat sering banget ke Kuala Lumpur tuh dulu. Pernah ketemu gak sih yang kayak Iran Air 747 SP? Iran Air 747 enggak sih, paling A310-nya ini ya, Biman Bangladesh lo pernah dapat juga A310. Terus, oh iya, A310 Biman kemarin yang jadi foto buat materi Airbus kita. Iya, itu A310 Biman. Terus apa lagi ya? 777 Malaysia Airlines kali ya, itu masuk langka juga kan? Itu mah bukan langka, itu senior banget tuh. Udah senior. Udah nggak ada sekarang itu sih. Sama apa ya paling? Di KL tuh lumayan banyak sih sebenarnya langka, cuman agak-agak lupa juga. Ya udah kebanyakan stok, kadang lupa ya pernah ketemu apa. Malah karena udah lama nggak spotting jadi kayak nggak inget gitu. Apa ya, lupa gitu. Sekarang udah nggak mau panas-panasan deh. Enggak juga, masih. Ya, kemarin terakhir spotting Hong Kong masih sempat terakhir, terus di Singapura juga kalau di Changi Business Park kan lumayan panas-panasan juga. Iya, tapi di sisi lain selain kita kejar traffic, kadang kalau spotting ini justru orang-orang kayak Kang Mamat ini sekarang kan apa ya, dari hobi ini akhirnya punya banyak teman baru di Instagram nih. Ya, benar. Kita move on ke slide berikutnya nih. Oh, nah, waduh, 5 April 2015 nih. Wow, itu 20 kilo yang lalu. Masih banyak wajah-wajah yang familiar. Ayo coba netizen, masih banyak yang kenal kan ini siapa nih. Wah, itu Mas Iwan. Ada David, ada siapa lagi tuh? Di atas ada Ojan, ada Terenti, Mas Wibi. Oh iya, ada Mas Wibi. Siapa lagi nih? Ada orang. Kak Syasya. Ada Budok ya, ada Budok. Oh, iya. Wah, ini zaman-zaman. Wah, itu udah lama banget. Ini zaman itu ya, ada yang masih eksis di sini. Iya, ada yang juga udah nggak tahu kemana juga. Ini zaman-zaman. Sekarang di Bandung udah nggak ada siapa-siapa, udah pada pindah ke ke kota-kota lain gitu. Ya udah. Ada yang protes nih, ada yang belum kesebut. Iya, itu ada. Ini Mas Hafizan bukan sih? Iya, Mas Hafizan itu dia nggak tahu kemana, hilang. Iya, udah hilang. Iya. Itu teman-temannya Mas Iwan, ya teman-temannya Mas Asia Cici Nancy yang di Emirates itu. Iya. Itu ada David, yang di atas tuh siapa ya? Wibi. Ada Ojan, Mas Iwan. Oh, iya. Masih style yang lama nih beliau nih, yang baju merah nih. Iya, itu masih zaman-zaman gondrong ya. Kayaknya ada orangnya di bawah. Tuh muncul semua tuh. Orang-orang yang lumayan berpengaruh di dunia aviasi, guys. Jadi sebenarnya mereka ini karena pas ini seangkatan itu pada mulai main Instagramnya bareng gitu loh. Kayak Instagram kan belum terlalu booming tuh. Jadi kayak dulu tuh masih susah banget nyari teman-teman yang satu hobi yang suka pesawat. Jadi kayak ketemunya di Instagram tuh baru tahun-tahun ini nih mulai rame-rame. Mulai rame itu kira-kira tahun 2014 itu booming. 2014 ya, 2014 itu mulai. Ya, IAS ini kan 2013 September dibuat. Terus booming semua. Iya, secara nggak langsung juga Bapak dan Ibu yang terhormat di sini ini berpegang andil dalam perkembangan Indonesian Spotters juga. Ini thank you banget nih. Luar biasa ya. Ya, buat netizen yang selalu tanya nih, Mas Rahmat sama Mas Ikhwan, sebelum mereka ke dunia YouTube mereka udah teman. Udah kenal udah dari lama banget, sebelum main YouTube udah spotting bareng, udah lama banget ya, 2014-an sih, 2013 2014. Dan nggak kerasa sekarang udah 5 tahun, spottingnya udah jarang, tapi pertemanannya itu yang masih jos ya. Iya, harus dong. Ya buat teman-teman yang baru spotting ya memang memang kita ingin berkarya, menunjukkan karya kita di media, tapi benar,
kita lebih value apa ya, silaturahminya lah daripada ya benar. Jadi kita kadang-kadang ketemunya nggak cuman spotting doang, kayak di luar spotting juga kita masih sering kayak ngumpul-ngumpul kayak gitu. Masalah like sama followers, subscriber itu bonus lah, yang penting kita sharing aja hobi kita, nikmatin ya kan. Benar gitu. Wah, saya menggendut sekali ya. Ini nih transformasinya, ini 5 tahun. Iya, 5 tahun. Waduh, luar biasa. Yuk, next ya. Oke. Nah, ini dia. Waduh. Ini pertama kali terbang bareng sama Mas Ikhwan. Penuh kenangan banget ya. Iya, ini pertama kali. Ini waktu itu redeem miles ya, ini redeem Garuda Miles. Waktu itu ke Belitung, tapi ini pulang pergi naik Garuda sih. Nah, si flight ini nih banyak banget cerita sih sebenarnya. Jadi di flight ini tuh krunya waktu itu kebenaran baik-baik banget, terus kayak sampai sekarang malah masih kayak intens gitu sama krunya. Terus sempat ini juga sempat COVID visit, terus kayak gue mau Mas Iwan tuh ditinggalin di kokpit gitu, kayak ini sok foto-foto yang banyak gitu kayak gitu. Redeem 2000 miles. 2000 miles, iya benar. Murah sih 2000 miles. Iya, lumayan waktu itu makanya. Wah, itu zaman-zaman masih di Terminal 3 belum jadi tuh, masih di 2F. TJQ tuh Belitung ya, waktu itu. Belitung ya. Waktu itu masih pakai GoPro semua ya. Iya, zaman-zamannya pakai GoPro. Iya bener tuh, ada Mbak Medina sama Perser Dede. Perser Dede kemarin sampai terakhir tuh ketemu di launchingnya A330 Neo Garuda tuh. Ketemu lagi sama Perser Dede tuh masih lumayan lumayan sering ketemu. Pernah se-flight lagi selain di flight ini. Jadi ini lumayan berkesan banget sih flightnya. Nah, dulu kan ini sharing-sharing buat Instagram segala macam ya kan. Abis gitu ide ke YouTube gimana nih? Ide ke YouTube tuh kayak baru 2-3 tahun yang lalu sih. Jadi kan kalau dulu nih kayak kalau terbang-terbang gini paling ya cuman foto-foto aja gitu, kayak foto cabin, foto makanannya, foto sama krunya, mau foto interiornya gitu. Nah terus waktu itu Mas Iwan sih yang pertamanya ke YouTube duluan. Mas Iwan itu main ke YouTube waktu itu, kalau gue belum, kayak masih nggak terlalu pede gitu. Terus akhirnya setelah dipikir-pikir pas lihat koleksi di hard disk itu cuma ada foto-foto doang kan, kenangan-kenangan di flightnya. Terus kayak kepikiran kayaknya mulai bikin video gitu asik kali ya. Terus Mas Iwan mulai duluan, terus dia cerita, udah bikin aja. Akhirnya gue juga bikin. Gitu sih ceritanya. Nah, Mas Iwan, peace nih, next slide nih. Ini waktu itu ada sebuah momen paling apa ya di kalangan pertemanan kalian ini, ada sesuatu hal yang sebuah tanda petik perpisahan lah. Oh, ini ya. Ini waktu Mas Iwan ke Dubai. Waktu itu Mas Iwan kerjanya pindah ke Dubai. Nah, ini kita tuh nganterin Mas Iwan sampai ke bandara sebelum dia berangkat. Dia di sana waktu itu 2 tahun ya kayaknya. Dan di Dubai itu sebenarnya awal mula Mas Iwan mulai di dunia YouTube kan Dubai Vlog. Iya, benar. Jadi ini masih zaman-zaman spotting aja nih, belum masuk ke YouTube. Mas Iwan ke Dubai kerja di sana. Nah pas ini dia di sana mulai ngevlog tuh kan. Nah, abis itu baru mulai ke YouTube kayak gitu sih. Ya ini zaman-zaman nganterin Mas Iwan nih. Ini nih satu hal yang penuh kenangan tuh, ini toples yang ini. Oh iya. Itu waktu itu kita bikin kayak ucapan gitu dari banyak spotter di Indonesia, terus dikumpulin di satu jar kayak gitu. Itu isinya pesan-pesan buat Mas Iwan, kayak karena kan Mas Iwan juga sebenarnya kayak banyak banget gitu teman-teman spotternya, nggak cuma di Jakarta doang tapi di beberapa kota juga banyak banget. Nah itu kita waktu itu inisiatif buat ngumpulin dari banyak spotter se-Indonesia gitu. Akhirnya wah masih ada ya.
masih disimpan. Ujung-ujungnya di sini lagi ya masih ya, bener juga. Balik lagi ke Depok ya. Ya, sekarang kita bahas mengenai YouTube nih. Oke. Pertanyaan dari netizen mengenai YouTube, karena Mas Rahmat ini sekarang lebih dikenal sebagai YouTuber daripada dikenal sebagai spotter nih. Iya, benar. Nah, ini perbedaan setelah sekian tahun nih. Mereka udah collab bareng di YouTube nih. Iya. Ini zaman-zaman ini tuh waktu itu kita mau nyobain A330 Neo-nya Air Mauritius, cuman waktu itu dia delivery-nya delay karena ada problem engine gitu kan. Dia delay 3 bulan atau 4 bulan. Nah, kita udah beli tiket duluan, ternyata pas hari H terbang itu karena Neo-nya belum datang, jadi akhirnya pakai A330 biasa. Ini waktu itu 3B NDM. Nah, terus ini juga salah satu flight yang seru banget sih, karena nggak nyangka banget kru Air Mauritius tuh welcome banget. Kita mikirnya udah kayak, krunya mungkin agak-agak kayak apa ya, nggak terlalu friendly atau gimana gitu. Oh, ternyata mereka ketika kita bilang kita tuh aviation enthusiast, terus kita pengen coba Air Mauritius, mereka malah ini banget, welcome banget. Terus dikasih souvenir juga waktu itu, kalau nggak salah dikasih amenity kits gitu. Padahal ini flightnya cuma sebentar dari KL ke Singapura. Oh, Kulsin ya? Kulsin ya. Ya, itu istilahnya kalau di dunia aviation namanya Fifth Freedom Flight, kawan-kawan. Ntar kapan-kapan kita FGeek101 kita bahas Freedom of the Air aja. Ya. Karena banyak banget yang nanya, jadi dia rutenya kok bisa sih KLM terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur, kenapa gini, kenapa gitu. Iya. Explain lah itu. Iya. Ya, sebenarnya adanya Freedom Flight ini juga memudahkan kita untuk nge-review pesawat yang tanda petik di luar jangkauan kan. Iya, benar. Jadi kayak kalau misalnya KLM kan sebenarnya kalau misalnya dia nggak buka Freedom Flight ke Kuala Lumpur, kita kalau mau coba KLM kan harus ke Amsterdam nih ya. Nah, itu jadi karena dia punya Freedom ke Kuala Lumpur, kita jadi bisa coba tanpa harus jauh-jauh ke Amsterdam. Terus dulu juga sempat ada Air France dari Jakarta ke Singapura. Terus Lufthansa juga dulu gue pernah sempat coba dari Jakarta ke KL. Terus kayak kemarin terakhir gue ada coba Ethiopian Airlines juga dari Singapura ke KL. Terus apa lagi ya, Freedom banyak sih, kayak Emirates juga ada beberapa Freedom-nya. Hong Kong Bangkok. Ya, Hong Kong Bangkok ada. Terus seru sih, jadi kita kayak gak usah jauh-jauh ke negaranya buat nyobain airlines yang yang aneh-aneh lah bisa dibilang, yang jarang ada di Asia kayak gitu. Iya, Hong Kong Bangkok ada Royal Jordanian, ada Egypt Air, ada dulu ada main Kenya juga, tapi Kenya udah pindah Guangzhou sekarang ke Hong Kong lagi. Iya. Bisa dicoba tuh buat kalian yang mau coba-coba pesawat, jarak dekat masih di masih di kantong budget lah kalau masih dalam regional. Benar. Karena flightnya kan rata-rata ya paling lama 2 jam setengah sampai 3 jam lah. Nah, itu masih kayak lebih affordable dibanding kayak harus misalnya let's say naik KLM sampai Amsterdam gitu, dibandingin sama cuma sampai Kuala Lumpur. Harganya bisa jauh lebih murah kalau kalian cuma pengen coba airlines yang menarik-menarik ini kayak gitu. Nah, kita move on ke next question nih. Ada komen dari Mas Juan. Ini Mas Juan. FA Emirates Singapura Jakarta. Oh iya itu zaman gue belum punya duit sendiri, jadi kayak belum bisa nyobain gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Rahmat DP. Halo Kang Rahmat, mau tanya gimana agar bisa tampil percaya diri saat mereview flight. Terima kasih. Ini learning by doing sih. Jadi kayak awal-awal juga gue nggak literally kayak nge-vlog gitu kan, nggak munculin muka di video-video di YouTube gue. Awal-awal tuh kayak cuman ngerekam-rekam si makanannya, seatnya, terus kayak interior pesawatnya dan lain-lain. Terus kesini-sini gue coba improve kualitas videonya. Mulai waktu itu pertamanya voice over dulu sebelum akhirnya
beneran ngevlog gitu. Ini juga agak awal-awal sih agak-agak nggak pede ya. Cuman karena kebenaran gue kuliahnya waktu itu komunikasi, jadi kayak ya sedikit banyak harus bisa lah gitu, kayak udah belajar kan, jadi akhirnya ya udah di pede-pedein aja sih. Cuman lama-lama kesini memang karena udah biasa kali ya, kayak udah setiap nyampe airport langsung ngevlog gitu. Itu udah kesini jadi udah apa ya, udah jadi hal yang biasa, jadi kayak udah nggak malu-malu lagi sih kesini-sini kayak gitu. Awalnya emang malu-malu, kayak kalau mau ngerekam tuh kayak nyari pojokan gitu, kayak di mana gitu kayak biar apa namanya ngomongnya nggak lebih lancar gitu kan. Cuman kalau kesini-sini ya udah biasa karena udah sering, jadi learning by doing aja sih kalau itu. So far pakai HP kan ya? Ya dari awal-awal sih nggak, awal-awal tuh pakai mirrorless. Cuman waktu itu ada apa namanya satu kesempatan di mana gue nggak bawa memory card, jadi kameranya kosong, nggak ada memorinya. Terus kayak tapi udah di airport nih, akhirnya gue nyobain pakai HP dan ternyata lebih bagus dibanding pakai mirrorless. Jadi sampai sekarang pakai HP. Ya paling enak sih HP, udah convenient. Kamera HP juga bagus lah. Benar. Jadi kayak udah apa namanya nggak ribet-ribet bawa gear-gear yang gede-gede gitu, enggak sih. Oke, kita move on ke next question. Oke. Nah, ini dari waduh, juga mewakili segenap netizen YouTube. Aduh, skincare-nya apa? Oke, skincare-nya apa ya? Air wudhu kali ya? Enggak sih. Ada sih sebenarnya skincare-nya mau disebutin ya. Sebenarnya skincare-nya apa ya? Skincare-nya kalau sabun cuci muka itu Biore. Terus kalau beneran disebutin aja nih. Serah. By the way guys, kita nggak di-endorse siapa-siapa nih. Ya pokoknya gitu deh, cuci muka aja sih paling, sama apa ya, kalau udah sekali-sekali pakai Senif buat yang ada scrubnya gitu kan, kayak buat ngangkat-ngangkat sel kulit mati. Terus habis itu paling kalau habis habis cuci muka pakai toner sama pakai ini Nature Republic yang aloe vera gel, udah itu aja sih. Itu beneran dijawab ya. Pernah terbang di F-Class belum nih Kak? Belum pernah, tapi kalau duduk doang sih pernah, tapi kalau terbang first class belum pernah. Ntar kalau terbang first class mungkin bisa cuci muka pakai air mineral nih. Oh iya, cuci mukanya pakai apa namanya? Air mahal lah itu. Air yang mahal tuh. Ya itulah. Oke, kita next. Iya. Nah, selain buat konten YouTube kan, ada gak alasan kenapa Mas Rahmat Dhani sering bela-belain naik pesawat? Dari EGBK atau GBK. Oke. Nah, jadi ini juga sebenarnya kalau dulu terbang tuh alasannya bukan YouTube gitu. Kayak dulu terbang karena memang pengen coba pesawatnya atau pengen coba airlines-nya gitu. Jadi YouTube-nya belum jadi alasan gue harus terbang gara-gara gue mau bikin konten YouTube gitu. Enggak kalau dulu. Jadi dulu tuh sering banget bela-belain kayak nyobain Freedom Flight, kayak nyobain Lufthansa, nyobain Air France. Itu karena penasaran, pengen coba gitu. Dan kesini-sini karena udah mulai ke YouTube, jadi ada alasan tambahan gitu. Kenapa naik pesawat kayak gitu. Dulu kadang-kadang juga gimana? Kejar 744 Garuda nggak sih terakhir ke Surabaya tuh yang ramean? Iya, itu juga sempat. Karena waktu itu kan udah mulai ada gosip-gosip mau pensiun nih. Terus salah satu krunya Garuda ngasih info gitu kayak bakalan ada flight 747 nih dari Jakarta ke Surabaya. Waktu itu gue sama Mas Iwan sama Riazi terus langsung beli tiketnya, terus naik 747 Garuda. Rata-rata sih ya kalau yang dicoba-cobain gitu antara pesawatnya baru atau pesawatnya udah mau pensiun, biasanya sih kayak gitu. Oh ya, by the way waktu kembali ke YouTube nih ya. Waktu pertama kali bikin YouTube, kepikiran nggak sih bisa kayak gini? Enggak sih. Awal-awal pure iseng, jadi nggak kan ini nggak apa-apa nih ngomongin orang lagi puasa ya. Adalah krunya se-flight kan yang informasi sama yang
operating waktu itu sama kan orangnya? Iya, sama. Iya, Jadi itulah. kalau kalian jeli, lihat aja di Instagram gue, di bawah ada ketika gue naik 747 tuh krunya siapa. Itu. Ya, jadi waktu bikin YouTube, istilahnya yang penting kita fokus ke kontennya dulu, masalah AdSense itu bonus lah ya. Iya, jadi ada kan beberapa yang main YouTube gara-gara ngejar AdSense-nya ya. Kalau gue awal-awal bahkan nggak ke situ dulu sih, karena apa ya, awal-awal kan lumayan susah nih ya, buat approval AdSense itu kan lumayan susah. Itu kayak istilahnya modal buat terbangnya aja kayak lebih, kalau dihitung-hitung sampai detik ini sebenarnya kayak belum balik modal juga gitu, karena udah senang terbangnya kan udah dari dulu banget. Jadi kayak nggak ngejar itu banget sih, kayak cuman bonus aja, lumayan lah istilahnya. Kayak gue beli tiket pesawat dapat cashback gitu aja sih mikirnya paling kalau sekarang. Iya, atau kalau enggak ya istilahnya hobi gratis lah. Bisa gitu kalau misalnya udah kayak Mas Iwan gitu kan, udah ratusan ribu itu mungkin udah beda lagi. Ya, kita next question ya, Kang ya. Oke. Udah pernah ke negara apa aja, Mas? Dari Ilham Hafiz 23. Oh, belum banyak sih. Asia Tenggara kecuali Myanmar sama Laos sama Timor Leste. Iya, Timor Leste juga belum. Terus Hong Kong. Terus mana lagi sih gue? Udah itu doang, baru segitu aja. Ya belum jauh-jauh mainnya. Harusnya tahun ini ke Korea tapi gara-gara corona jadi nggak jadi. Next question. Penerbangan paling terjauh dan pengalaman paling menarik pada saat traveling dari Jos Hutapea Aviation. Terbang terjauh Jakarta Hong Kong sama Jakarta Timika jauhan mana ya? Kayak jauhan Jakarta Timika deh. Tapi Jakarta Hong Kongnya putar Kuala Lumpur tuh. Enggak. Pernah waktu itu direct sekali naik Garuda. Kayaknya jauhan itu ya? Hong Kong 4,5 jam. Timika nggak tahu. 4,5 ya? Timika 4 juga sih. Ya kayak lebih ke Hong Kong deh kayaknya, lebih jauh ke Hong Kong sih harusnya. Itu sih paling jauh naik Garuda waktu itu, A330-200. Pengalaman menarik pada saat traveling. Banyak sih pengalaman menariknya. Yang paling menarik sih ini, waktu terakhir ke Hong Kong naik Malaysia Airlines A380. Nah itu tuh beneran kayak last minute, Hamin berapa ya? Hamin 2 minggu. Terus ngeliat MH bakalan bawa A380 ke Hong Kong, itu gue langsung beli waktu itu sama Riazi. Itu kebenaran pas Chinese New Year. Terus ternyata pas nyampe Hong Kong pada tutup. Kayak pada sepi banget gitu. Itu sih. Nah, terus itu bener juga tuh, Ojan tidur di airport juga zaman dulu tuh sering banget. Kayak waktu itu Singapore Air Show tahun berapa ya? 4 tahun yang lalu berarti ya? 2016 yang rame banget tuh. 16. Nah itu kita kayak berangkat naik Air France nih rame-rame sama teman-teman aviation geek yang lain. Itu malamnya kita nginep di Viewing Mall Terminal 1 Changi. Karena ya selain pertama hemat, terus kayak pengen spotting malam juga kan. Itu kayak dari situ enak banget sih buat spotting malam, karena banyak pesawat yang parkir, terus lampunya juga enak. Nah itu kita tidur di situ, kayak besok paginya baru ke hotel. Kayak gitu. Iya itu zaman-zaman Sasa ada Mas Wibi juga tuh. Waktu itu kita semua nginep di Viewing Mall Terminal 1 rame-rame. Dan waktu itu kita juga sempat di Viewing Mall lagi beberapa hari setelah air show, beberapa hari. Iya, benar. Sehari setelah air show deh kayaknya, terus kita kayak spotting dari Viewing Mall rame-rame. Waktu itu malam pas air show juga deh kayaknya. Malam itu juga. Iya, malamnya ya. Iya benar. Terus ya benar, sebelum balik tidur di airport lagi. Itu tapi yang 2 tahun lalu juga kan kita pada datang Singapore Air Show lagi. Itu kita juga sama, pas pulangnya waktu itu kita sengaja datang ke airport, tapi di airside sih, masuk ke dalam lewatin imigrasi. Karena waktu itu kita pada naik Singapore Airlines. Terus akhirnya kan bisa masuk nih bahkan sebelum hari H terbang tuh kita udah bisa masuk ke dalam, ke imigrasi.
Nah itu sama, kita dari sehari sebelumnya udah di dalam, padahal flight kita tuh masih besoknya. Terus kita tidur di airport, rame-rame, kayak gitu deh, seru. Airshow ya, kita bicara airshow. Kang Mamat udah berapa tahun sih ke airshow? Yang kemarin tuh tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi yang pertama itu yang 2016, yang kedua 2018, yang ketiga itu yang kemarin 2020. Dan uniknya kalau kita buka di sini, 2016 datangnya ke Public Day. 2018 mulai Trade Day. Iya benar. 2020 jadi tamu spesial nih. 2020, iya sih itu kemarin diundang sama salah satu MRO gitu. Boleh disebut nggak? Itu. Oh boleh ya, oke ya. Iya, jadi kemarin yang 2020 ini diundang sama Lufthansa Technik buat datang ke Singapore Air Show. Tapi sebenarnya juga gue tuh udah beli tiket Singapore Air Show duluan dari bulan November atau Desember gitu. Karena memang pengen istilahnya emang udah nandain deh pengen datang di trade day hari pertama. Nah terus kayak bulan apa ya baru di itu pokoknya gue udah beli tiket airshow, gue udah beli tiket pesawat juga. Cuman kayaknya bulan-bulan Januari itu dikontak Lufthansa Technik, terus kayak diajakin buat datang ke Singapore Airshow barengan sama mereka dan ikut kegiatannya mereka selama 3 hari. Terus akhirnya di situ gue jelasin juga sih kondisi gue gimana, kayak gue udah beli tiket airshow, gue udah beli tiket pesawat. Akhirnya mereka yang nyesuaiin sama tiket pesawat gue gitu. Itu juga banyak teman-teman aviation enthusiast dari negara-negara lain. Ini ada banyak wajah famous nih. Oh iya benar. Pak sebelakangnya gue tuh ada Mas Albert. Om Albert. Ya, Mas Albert ini orang Indonesia tapi dia tinggal di Melbourne. Terus ada di belakangnya lagi ada Abang Mirzan, Malaysian Spot apa sih Instagramnya? Malaysian Aviation ya. Terus iya lupa. Terus di sebelahnya itu dia tuh manajer regional something gitu. Terus ya dari Lufthansa Technik. Terus di belakangnya sana ada teman-teman dari Mumbai. Sebelahnya ada Jalkana tuh Taiwan. Sebelahnya lagi sama dari Mumbai juga. Terus ada Greg itu dari Sydney ya. Iya Sydney kalau nggak salah. Paling pojok ada Carl dari Hong Kong ya. Ini semua master aviasi ada di sini semua. Cuma ada Sam Cui juga, cuman dia sibuk gitu deh. Iya, beliau ini orang-orang yang cukup terkenal di kalangan Instagram ya. Iya benar. Tuh disebutin ya, nama udah master semua ini ya. Waduh. Udah famous. Iya benar. Ini kesempatan yang ya ini kan sebenarnya udah ada desas-desus corona juga kan ya pas Singapore Air Show ini. Jadi memang ada banyak perubahan di agenda juga sih, kayak banyak yang cancel juga kan sebenarnya. Cuman masih tetap seru sih karena bareng sama teman-teman aviation enthusiast dari negara-negara lain. Lagi-lagi silaturahmi penting. Iya benar. Kayak sampai sekarang masih keep in touch semua nih sama teman-teman ini. Ini nih pertanyaan netizen lagi nih. Ya. Dari planespotter.id, bagaimana cara agar ini nggak ada caranya sih sebenarnya, gimana ya? Jadi kayak sebenarnya kalau memang kita aku punya hobi yang memang ditekunin, selalu ada jalan gitu. Kayak karena orang-orang juga ngelihat gimana ya jelasinnya, aku jadi bingung sih. Jadi nggak ada caranya, cuman kayak kalau memang kita fokus di satu bidang dan beneran ditekunin, ini orang-orang juga entah itu company, entah itu brand, itu juga bisa ngelihat gue atau teman-teman influencer yang lain sebagai orang-orang yang bisa mengangkat nama brand atau si company ini gitu. Jadi sebenarnya kalau memang kalian suka di pesawat, portofolio kalian bagusin aja, entah itu kalau misalnya foto pesawat di Instagram di post, atau misalnya kalau kalian bikin video di YouTube juga, nah itu portofolionya dibagusin deh pokoknya. Jadi nanti suatu saat juga akan ada titik di mana
company atau brand ngelihat kita buat sebagai orang yang tepat buat jadi influencer di brand-brand mereka, dan sering diundang sih nanti kebanyakan kayak gitu sih. Ini juga nggak gampang sih, kayak dari beneran apa ya, nggak istilahnya kalau mau bilang perjuangan ya perjuangan banget, kayak dari bukan siapa-siapa sampai akhirnya diundang beberapa airlines dan maskapai gitu, kayak ya sebuah pencapaian dari kerja keras selama beberapa tahun kebelakang. Luar biasa. Tapi yang paling penting tetap ikutin aturan ya. Jangan sampai benar, di angle foto kita naikin pakai bandara, it's not a good example kan. Pokoknya jangan nyeleneh, jangan macem-macem, nggak usah aneh-aneh, on track, terus kayak fokus sama konten dan kualitas dari sesuatu yang kalian bikin itu, kayak gitu sih. Iya. Gitu. Kita move on. Kalau dikasih kesempatan jadi pilot atau pramugara, bisa milih maskapai mana? Dari Erlang ke WK. Ini gue mau cerita dikit deh. Dulu tuh gue sempet apply beberapa maskapai Timur Tengah gitu sih. Cuman nggak ada yang lolos, kayak udahlah gitu. Jadi kalau ditanya pertama kali gue denger nih. Kenapa? Oh serius? Kirain udah menyebar gosipnya. Iya, jadi dulu kayak sempat apply Etihad sama Qatar. Cuma nggak lolos, kayak udah. Kalau jadi pilot, pengen sih jadi pilot, cuman kayak harus sekolah lagi kan ya. Kalau jadi pramugara sebenarnya kan bisa adjust sekarang juga gitu. Cuman kalau mau ditanya pilot atau pramugara, kayaknya sih pramugara aja deh. Enak di cabin, kalau cabinnya bagus kan. Yang dibahas di sini kan barusan airline Timur Tengah ya. Oh, kenapa kok bukan yang ungu-ungu itu? Jadi yang ungu itu dia nggak buka rekrutmen buat foreigner. Kalau yang ungu gitu. Jadi kayak beberapa kali tahu nih mereka lagi open rekrutmen, terus kayak gue nanya, sempet sih sekali nanya kayak bisa buat foreigner atau enggak. Terus enggak, waktu itu cuman dia buka beberapa kali tuh dia cuman buka buat warga negara Thailand aja. Royal Brunei juga gue sempat mau apply loh, cuman kemarin waktu gue tanya lagi, ternyata buat warga negara Brunei aja, nggak terima foreigner. Iya, bicarain Royal Brunei, emang tuh airline apa ya, tuh negara kan kaya tuh. Iya. Sebenarnya lokasinya juga lumayan strategis. Tapi dia nggak mau ekspansi besar-besaran kayak airline Timur Tengah, walaupun sama-sama mereka kaya karena minyak. Alasan utamanya mereka adalah proteksi orang lokal. Iya, benar. Dan di sana terakhir gue kesana juga kayak ini bang sih, di sana tuh peaceful banget, kayak betah deh lama-lama, kayak soalnya nggak hektik gitu, nggak hektik, kayak beneran kalau mau chill enak banget negaranya. Tapi ya juga ya, kita kan lagi ngomongin yang ungu, kenapa ngomongin yang kuning? Yang kuning. Iya, yang ungu ini lebih kesayangan dari dulu banget sih, dari awal-awal foto pesawat itu seneng banget sama TG. Airline favorit ya, beneran ya? Iya, ini airline favorit bener. Pertanyaan dari Kak Sasha. Wah, apa yang membuat kamu suka sama Thai Airways? Oke, yang pertama sih gara-gara warna ungu ya. Jadi gue tuh sebenarnya suka banget sama warna ungu. Serius? Iya, serius. Bahkan jurusan di kampus gue aja kayak jahimnya tuh warna ungu gitu, kayak wah ungu gitu, ya udah. Ngelihat langsung Thai, warnanya kece juga. Pernah dapat awal-awal kan spotting CGK, terus pernah ke Denpasar juga. Itu beberapa kali dapet, terus kayak suka nih, makin suka. Sampai akhirnya nyobain for the first time. Dan makanannya sih TG itu the best banget, kayak nggak pernah nggak enak. Terus krunya juga sama, krunya walaupun banyak kru seniornya, cuma mereka kalau diajak ngobrol tuh kayak asik gitu. Kayak kadang kan ada beberapa airlines yang kalau kita ngajakin krunya ngobrol, mereka kayak nggak terlalu antusias gitu loh, karena ya gue juga tahu sih mereka lagi kerja atau gimana. Nah, si TG ini beberapa kali gua naik itu selalu servisnya the best kayak gitu. Nah, tapi ya bener. TG ini juga agak-agak ngeselin juga sih kadang-kadang.
Jadi waktu itu gue sama Ojan naik equipment TG dari TG dari Singapura ke Bangkok. Itu pas kita beli 747, terus pas hari H tuh berubah jadi 777 300 IR. Itu juga ngeselin. Terus berapa kali ya, pernah juga gue dari 787 harusnya dari Jakarta itu jadi A330. Jadi dia memang sering banget equipment change kalau buat rute-rute Southeast Asia sih, kayak KL, Singapura, Jakarta, Bali juga kadang-kadang equipment change. Cuma kalau long haul-nya sih harusnya enggak. Tapi krunya TG rata-rata Inggrisnya lancar nggak? Lancar. Nggak kan separah salah satu maskapai di sebelahnya. Maskapai yang logonya bunga itu kan agak-agak susah tuh. Iya benar. Yang gelap banget kalau di foto. Susah banget ngeditnya. Logo bunga yang sempat ke Surabaya udah tutup. Oh, iya sempat ke Surabaya ya? Enggak, yang logo bunga. Logo yang bunga? Di negara lain. Hah? Ya udah sebut nama lah, China Airlines. Oh, China Airlines enggak kok. China Airlines waktu gua naik ini dia bahasa Inggrisnya bagus. Hoki-hokian kali. Beberapa kali ya. Naik China Airlines kayak patah banget. Kalau gua malah yang disebut aja nih ya, nggak ada warga negara sana kan di sini. Yang paling enggak banget menurut gua tuh Vietnam Airlines. Gua 3 kali naik Vietnam Airlines. Yang pertama tuh dari KL ke Ho Chi Minh. Itu ini banget. Pas nawarin makanan dia pakai bahasa sana. Terus kayak gue bilang gue nggak ngerti, gue pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus dia ngomong pakai bahasa Vietnam, sampai akhirnya orang di sebelah gue ngebantuin ngasih tahu pilihan makanannya ayam atau apa gitu, gue lupa. Nah terus abis itu gue naik 2 kali lagi dari Ho Chi Minh ke Hanoi, sama kayak gitu. Krunya tuh kayak apa ya, rude gitu loh, nggak ramah gitu loh. Kayak ngasih makanan juga kayak dilempar gitu, kayak males, kayak nih ambil gitu, kayak gitu. Itu sih pengalaman gue Vietnam Airlines. Gue kira kayak bakal cuman di satu flight doang atau gimana, tapi ternyata 3-tiganya sama kayak gitu pengalamannya. Nggak seru, krunya nggak antusias, jadi kayak servisnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Oke, harganya murah, jadi kayak udah. Klarifikasi ya, kita di sini tidak terafiliasi dengan brand manapun, kita cuma cerita pengalaman. Nggak ada bukan duta siapapun, ya. Tapi ini based on experience ya. Ya, based on experience kayak gitu. 3 kali gue naik, 3-tiganya zong, jadi kayak ya udah gitu. Ntar ada yang potong-potong lagi, ntar kirim berita maaf ya. Susah ntar kita. Itu oke. Ini udah mulai ke open Q&A yang sisanya, jadi kayak kita nggak fokus cerita apa-apa lagi. Jawabin aja pertanyaan netizen nih. Kalau boleh tahu, Mas Dani kalau traveling ngumpulin miles apa dari Dika? Gue ngumpulin AirAsia Big, Garuda Miles, sama KrisFlyer sih, itu aja sih. Kalau One World dulu 2 tahun yang lalu sempat ngumpulin di Malaysia Airlines, kayak udah habis itu jarang-jarang juga naik member One World. Jadi fokusnya sekarang KrisFlyer sama Garuda Miles sama AirAsia Big, udah itu aja. Tapi memang untung sekarang kayak airline sudah ada Lions, jadi kayak partner airline pun bisa dapat kan, nggak perlu benar-benar membership perlu banyak. Kalau misalnya kayak ngumpulin di KrisFlyer juga bisa di-redeem ke TG juga, atau bisa di-redeem misalnya ke anak, ke yang lain bisa kayak gitu. Itu tinggal belajarin aja masalah Lions dan kawan-kawannya, itu bisa dicek ya, dan Miles ya. Kayak Garuda sendiri, kalian bisa cek websitenya Garuda Miles, itu partnership nggak cuma membership SkyTeam, tapi ada Etihad, ada apa lagi tuh. Benar, ada beberapa airlines partner juga di luar aliansinya. Ya, untuk itu bisa kalian pelajarin di website membership masing-masing. Ya. Waktunya udah nggak kerasa, udah hampir sejam nih kita. Wah iya nih. Harus gas. Oke, lanjut. Oke, next. Ini pertanyaan yang lumayan menarik ini, tapi bisa dibahas. Waduh. Langgades. Ini gimana ya? Mas pesan tiket AN225 atau AN124 itu susah kan? Wah, saya belum pernah sih. Coba tanya Mas Iwan kayaknya pernah naik ya.
By the way, fun fact ya, AN124, AN225 ini pesawat kargo, guys. Iya, benar. Kalian mau naik ini, kalian harus jadi barang, kalian jadi helikopter dulu, atau kalian jadi... Jadi ada sih yang cita-citanya naik pesawat kargo juga ada. Ya mungkin bisa gimana ya caranya ya, nggak tahu, mungkin ya masuk aja ke tas kali ya, atau ke koper gitu. Jadi agak susah sih. Nggak ngerti gue harus jawabnya apa. Jawaban paling tepat adalah ya kita doakan, siapa tahu Mas Aldino ntar bisa jadi loadmaster di pesawat ini. Bisa. Atau bisa jadi pesawat ini tiap hari ntar tinggal di bener, pesawat makan itu. Bisa. Oke, next question ya. Ya. Wishlist tempat spotting di mana aja dari yang terkenal nih ini? Wah, gue pengen banget Amsterdam sih. Itu kan kayak nggak ada pagernya gitu ya. Mas Iwan waktu itu pernah kesana juga deh kayaknya. Itu kayak seru aja gitu kalau ngelihat foto-foto di Amsterdam tuh kayak cuman misalnya kita dari sini cuman kehalangan sama kayak sungai kecil, habis itu langsung runway. Itu jadi kayak kalau spotting, kalau misalnya foto touchdown atau pas lagi take off gitu bisa dapat banget, keren karena sejajar kan si angle-nya. Itu sih gue pengen banget Amsterdam. Mas Iwan, kapan-kapan kita live juga dong Mas Iwan. Iya, Mas Iwan diajakin live susah banget. Di YouTube juga banyak banget yang nanyain. Dari ETL Spotter. Ya, kegiatan vlogger seperti Mas Rahmat, Mas Iwan, dan kawan-kawan selama work from home biasanya ngapain aja sih? Oke. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Jadi sebenarnya kalau gua, termasuk Mas Iwan juga sih, kita kayak YouTube tuh bukan kerjaan utama gitu loh. Kita kayak punya kerjaan lain di luar YouTube. Nah, gue juga tetap kerja dari rumah gitu. Kalau gue kan sebenarnya kerja di konsultan IT. Jadi kalau ngevlog ini cuman sampingan aja, kayak sekalian jalan-jalan, sekalian nyobain pesawat gitu. Kalau selama WFH, kalau YouTube ya jelas kayak gue sekarang cuman nge-recycle konten-konten yang lama karena nggak bisa terbang kan. Kalau kerjaan yang satunya ya gue tetap kerja Senin sampai Jumat dari rumah. Ya, semangat. Iya benar, karena udah kangen banget terbang nih, jadi harus disemangatin biar cepat pulih lagi keadaan. Dari Azam AZ, diecast-nya dipajang atau disimpan dan cara merawat diecast? Diecast-nya dipajang sih, mau diliatin apa? Boleh kalau mau. Liatin ya, dipajang. Jadi pajangnya cuma gini doang sih, karena nggak punya proper lemari yang kan biasanya pakai lemari kaca gitu kan. Kalau gue cuma ditaruh gitu aja, sama paling dibersihin kadang sih 2 minggu sekali. Dibersihin dari debu-debu gitu terus dilap. Biasanya gitu aja sih kalau gue. Sayapnya sampai keluar dari raknya. Ya, ini sampai keluar dari raknya karena pesawatnya gede. Nggak takut kesenggol, Bang? Enggak sih, ini kayak di bawah TV juga kayak nggak ada something yang mengganggu. Itu sih paling. Kalau pengalaman ini ya, taruh diecast di situ ya. Di pajangan rak biasa nih, bukan showcase, di rak buffet biasa. Dijatuhin sama Mbak. Aduh. Karena kalau saya di sini sendirian dan yang bersihin rumah saya juga, jadi semoga aman, kecuali mungkin kayak ada tamu atau gimana kali ya. Padahal sayang banget waktu itu diecast-nya official sih 1:500. A330. Engine-nya copot. Main gear-nya copot. Ya adalah maskapai tertentu. Oman Air. Ya kita next ya. Udah habis. Next. Udah habis di sini. Oh, udah habis. Jadi kita sekarang jawabin pertanyaan yang di sini nih, tinggal 5 menitan terakhir. Ada yang mau nanya? Guys, ups. Kelihatan. Fatal nih. Switch cam. Di bawah. Nah, aduh, hampir hidup gue kebetulan. Di atas ternyata. Dia mau nanya lagi di bawah. Bacain komen yang atas ya. Di Q&A di sini pada pertanyaan buat Kak Syasha yang besok yang keluar nih.
Oh, oh iya, besok Mbak Sasha ya. Ya, besok Mbak Sasha. Stay Iya, tune buat besok. iya. Dekes dari airline apa yang jadi wishlist? Ada Mas Juan nih. Masih TG sih, TG belum punya semua. Masih ada 340 sama 747-nya juga belum punya. Terus Thai Smile juga masih belum punya diecast-nya. Jadi pengennya sih apa namanya, TG dulu dilengkapin, baru nanti pindah ke airlines lain. Tuh. Lihat di atasnya ada apa lagi nih. Ada Oke. lagi. Mas Rahmat kerjanya apa? Udah dijawab. Kapan upload lagi Kang Rahmat? Kapan upload lagi? Hari besok ada satu sama Jumat. Besok itu video landing doang sih kalau besok. Jumat itu Garuda dari Singapura ke Jakarta. Ya, yang lain sih udah kayak nyapa-nyapa doang ya. Sapa Nyapa doang ya. Itu aja sih. Karena bahan YouTube sejujurnya kalau flight review ya tinggal 2. Garuda 1 sama 6R 1 lagi. Habis itu habis deh, harus terbang. Mungkin ada ide juga dari teman-teman, kira-kira gue bikin konten apa gitu, bikin prank atau apa gitu, jangan lah ya. Comparison nih, comparison kan terakhir ide baru. Oh, oke, iya, itu kemarin udah bikin 2 episode, terus kayak bikin episode ketiganya agak-agak mager, karena itu harus riset dulu, terus kayak gue lagi banyak kerjaan juga, jadi kayak belum sempet riset. Kamu orang mana? Saya orang Bandung. Kapan terbang naik kargo? Kapan terbang naik kargo? Kapan ya? Susah lah. Kecuali levelnya kayak udah tinggi banget tuh kan bisa aja naik kargo. Bisa. Ya, kalau saya masih belum bisa. Ya waktu kita tinggal kayak 3 menitan doang, kayaknya kita udah closing di sini. Thank you banget Kang Mamat udah mau sharing di sini. Siap, sama-sama. Thank you banget. Sudah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga jangan. Siap, sama-sama. Buat teman-teman yang udah nonton juga terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum kejawab bisa DM aja kali ya. Iya, DM. Untuk sesi kali ini mungkin kalau bisa ntar diupload di YouTube biar nggak hilang. Oke. Siap. Stay tune semuanya untuk besok. Jadwal besok kita ada Mbak Sasha ya. Sama Kak Sasha jam 4 sore juga di Instagram Indonesian Spotters. Pertanyaan udah koleksi udah selesai. Dan untuk followers IS kalian hari Jumat ada hari weekend ini ada Abdi 101 lagi. Thank you for watching semuanya. Udah countdown-nya udah keluar nih. Semuanya. Ya, thank you Kang Mamat. Thank you very much. Oke. Thank you. Dadah. Sampai di sini dulu. Selamat berbuka puasa yang mau berbuka. Oh iya, sebentar lagi buka. Mau masak dulu. Yuk, bye-bye. Yuk, bye.